Ada nama-nama yang bergema kuat di langit, namun nyaris tak terdengar di bumi. Nama-nama yang membawa amanah berat di zaman yang hampir terlupakan oleh sejarah. Di tengah hiruk pikuk ribuan nabi yang diutus ke dunia, terselip satu sosok yang kisahnya menyimpan rahasia tentang ketaatan dan keteguhan luar biasa. Beliau adalah Nabi Mahyail alaihissalam. Siapakah sebenarnya sosok yang jarang dikisahkan ini? Benarkah beliau diutus untuk kaum yang keras kepala? Ataukah kehadirannya adalah simbol dari cahaya yang menembus kegelapan terdalam? Siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita menyusuri lorong waktu, menyingkap tabir sejarah yang tertutup debu zaman, dan memetik hikmah dari jejak suci sang pembawa risalah. Dunia saat itu sedang tidak baik-baik saja. Langit seolah meredup dan bumi seakan jenuh dengan langkah kaki manusia yang melupakan Tuhannya. Namun, di tengah pekatnya kabut ketidakpastian itu, sebuah cahaya kecil mulai berpijar. Lahirnya Nabi Mahyail bukan sekadar kelahiran biasa. Ia hadir sebagai jawaban atas doa-doa yang tersembunyi di lubuk hati mereka yang merindukan kebenaran. Sejak tangis pertamanya memecah kesunyian, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah wibawa kenabian yang terpancar bahkan sebelum ia mampu berucap. Masa kecilnya bukanlah tentang permainan duniawi. Di saat anak-anak seusianya larut dalam kesenangan, Mahyail tumbuh dalam pelukan sunyi dan perenungan. Matanya tidak melihat dunia sebagaimana kita melihatnya. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta dalam setiap hembusan angin dan butiran pasir. Banyak yang bertanya-tanya, kekuatan apa yang tumbuh di dalam jiwa kecil itu? Mengapa tatapannya begitu dalam? Seolah ia sudah mengetahui beban berat yang akan diletakkan di pundaknya kelak. Inilah awal dari sebuah perjalanan besar, sebuah masa kecil yang ditempa oleh kesunyian, dipandu oleh wahyu, dan dipersiapkan untuk mengguncang hati yang membatu. Tahun berlalu, bayi yang suci itu kini tumbuh menjadi seorang pemuda. Namun jangan bayangkan ia seperti pemuda kebanyakan. Di saat pemuda seusianya berpesta di bawah gemerlap dunia, Nabi Mahyail lebih memilih menepi, mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan di pasar-pasar manusia. Langkahnya membawanya ke puncak bukit yang sunyi, ke dalam gua yang dingin, atau di bawah taburan bintang yang membisu. Di sana ia berdiri sebagai saksi bisu atas kerusakan moral kaumnya. Hatinya menjerit melihat ketidakadilan. Jiwanya meronta melihat penyembahan yang salah arah. Inilah fase di mana Nabi Mahyail dididik langsung oleh sunyi. Ia berguru pada alam, membaca rahasia di balik pergantian siang dan malam. Orang-orang menyebutnya aneh, sebagian menganggapnya gila. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik diamnya Nabi Mahya sedang menempa pedang ketaatan yang tak akan pernah patah. Namun kegelisahan itu kian memuncak. Tubuhnya terasa semakin sempit bagi jiwanya yang begitu besar. Ada sebuah panggilan yang mulai menggema di telinganya. Suara tanpa rupa yang memanggil namanya dari balik ufuk. Dia sedang berada di ambang batas. Selangkah lagi menuju gerbang cahaya. Sesaat lagi status pemuda biasa akan ditinggalkan selamanya demi sebuah gelar yang paling berat di muka bumi, utusan Tuhan. Malam itu, alam semesta seolah menahan napas. Tak ada angin yang berani berhembus. Tak ada daun yang berani jatuh. Di puncak kesunyian yang paling dalam takdir yang telah tertulis sejak zaman azali, akhirnya tiba menagih janji. Secercah cahaya yang tak sanggup ditampung oleh mata manusia turun menembus langit. Langit terbelah oleh wibawa yang tak terlukiskan. Di sana, di titik paling terpencil di bumi, Nabi Mahyail tidak lagi sendirian. Panggilan itu datang bukan dengan bisikan, melainkan dengan getaran yang merobohkan seluruh keangkuhan jiwa. Sebuah mandat suci dijatuhkan. Nama Nabi Mahyail kini bukan lagi sekadar nama manusia, melainkan sebuah tanda, sebuah peringatan, sebuah lentera bagi jiwakwa yang tersesat. Tubuhnya menggigil di bawah beratnya wahyu. Jantungnya berdegup seirama dengan perintah Sang Pencipta. Detik itu juga
langit dan bumi menjadi saksi bahwa seorang penyambung lidah Tuhan telah berdiri di atas tanah. Nabi Mahyail telah kembali, bukan sebagai pemuda yang penuh tanya, melainkan sebagai sang pembawa berita. Dia bangkit dengan cahaya di dadanya dan kebenaran di lisannya. Perang melawan kegelapan resmi dimulai. Langkah itu tak lagi ragu. Nabi Mahyail berjalan, membelah kerumunan, membawa kebenaran yang menyilaukan mata bagi mereka yang terbiasa dalam kegelapan. Ia berdiri di jantung kota di hadapan singgasana yang dibangun dari tetesan keringat dan darah rakyat yang tertindas. Dengan suara yang tenang, namun mampu meretakkan keangkuhan, ia berseru, "Tinggalkan berhala-berhala bisu itu, kembalilah pada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan." Sesaat, seisi kota terdiam. Hawa dingin mencekam menusuk tulang para penguasa. Namun, kebenaran adalah musuh bagi mereka yang memuja kekuasaan. Gelak tawa penghinaan meledak, caci maki dilemparkan seperti hujan batu. Mereka menyudutkannya, mengancamnya dengan pedang yang terhunus, dan berusaha memadamkan cahaya itu dengan tenggen-tenggen kotor mereka. Apakah Nabi Mahyail mundur? Tidak, sedikit pun tidak. Semakin keras badai penolakan menerjang, semakin dalam akar imannya menancap ke bumi. Di hadapan ancaman maut, ia berdiri tegak seperti karang yang tak gentar dihantam ombak kegilaan. Pertempuran sesungguhnya telah pecah, bukan tentang pedang melawan pedang, tapi tentang kebenaran abadi melawan kesombongan yang fana. Dan kini sejarah sedang menuliskan akhir yang tak terbayangkan bagi mereka yang berani menantang utusan langit. Kesombongan manusia telah mencapai puncaknya. Di hadapan Nabi Mahyail, mereka menantang dengan angkuh, "Jika benar kau utusan Tuhan, tunjukkanlah sesuatu yang tak sanggup kami lakukan, atau bersiaplah untuk binasa." Mahyail tidak membalas dengan kemarahan. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, bibirnya bergumam dalam doa yang menggetarkan arasi. Ia tidak meminta kekuatan untuk dirinya. Ia meminta bukti untuk hidayah bagi jiwa-jiwa yang buta. Dan terjadilah hukum alam seolah tunduk dan sujud di bawah perintah sucinya. Sesuatu yang mustahil kini tersaji di depan mata. Bumi yang tadinya mati tiba-tiba bergetar. Air memancar dari tempat yang paling kering. Atau mungkin gunung Ganeng seolah tunduk mendengar seruannya. Mata para pembangkang terbelalak. Lidah mereka logika yang mereka agung-agungkan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di titik itu, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Yang ada hanyalah keajaiban murni yang menembus batas nalar manusia. Namun akankah mukjizat ini melunakkan hati yang telah membatu? Ataukah mereka justru akan menyebutnya sebagai sihir yang nyata? Disinilah garis pemisah antara mereka yang beriman dan mereka yang tetap memilih jalan kebinasaan. Setelah badai pertentangan mereda, yang tersisa bukanlah debu peperangan, melainkan kata-kata yang tetap hidup. Meski raga sang nabi telah tiada, pesan yang melampaui zaman yang masih relevan untuk kita, manusia di masa depan. Nabi Mahyail pernah mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kau berhasil menundukkan musuhmu, melainkan saat kau berhasil menundukkan egomu di hadapan kebenaran. Beliau mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah jembatan yang rapuh dan hanya amal yang tulus yang mampu membuatnya tetap tegak. Beliau berpesan, "Janganlah kau mencari cahaya di luar sana jika kau sendiri masih memadamkan lentera di dalam hatimu." Sebuah teguran keras bagi kita yang sering mengeluh tentang kegelapan zaman, namun lupa untuk menjadi lilin bagi sesama. Kebaikan itu tidak pernah sia-sia, meski dunia tidak melihatnya, karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam ketaatan dan setiap keringat yang mengucur dalam kejujuran telah dicatat dengan tinta emas di langit tertinggi. Pesan ini bukan sekadar sejarah, ini adalah kompas, sebuah warisan suci dari seorang Nabi Mahyail bagi siapa saja yang masih ingin menemukan jalan pulang ke haribaan Tuhan. Segala yang datang dari langit pada akhirnya akan kembali ke langit. Matahari
tugas Nabi Mahyail kini mulai mendekati ufuknya. Tubuh yang dahulu tegak melawan badai, kini mulai merapuh. Namun cahaya di matanya tak pernah sedetik pun meredup. Di detik-detik terakhirnya, tak ada penyesalan, tak ada ketakutan. Yang ada hanyalah rindu yang membuncah untuk bertemu dengan sang kekasih yang telah mengutusnya. Ia berbaring dengan tenang, dikelilingi oleh segelintir pengikut setia yang menangis dalam diam. Lisan yang tak lelah berdakwah itu bergerak perlahan untuk terakhir kalinya, membisikkan asma Tuhan dengan penuh cinta. Nafasnya mengalir lembut selembut angin pagi, hingga akhirnya malaikat maut datang menjemput dengan penuh hormat, menyambut jiwa yang tenang untuk kembali ke rumah keabadian. Nabi Mahyail telah tiada, namun ia tidak benar-benar pergi. Beliau meninggalkan sebuah jalan yang telah terang benderang, sebuah warisan iman yang tak akan lekang oleh panasnya zaman, dan sebuah nama yang akan selalu harum di lisan para pencari kebenaran. Kisah Nabi Mahyail alaihissalam adalah bukti bahwa meski nama seseorang mungkin jarang disebut dalam buku sejarah manusia, namun jejak kebaikannya tetap abadi di sisi Tuhan. Perjuangan beliau mengingatkan kita bahwa menjadi benar seringkali berarti harus berani berdiri sendirian. Sekarang, bagaimana dengan kalian? Bagian mana dari kisah Nabi Mahyail yang paling menyentuh hati Anda? Ataukah ada nama nabi lain yang kisahnya ingin Anda lihat dalam narasi dramatis seperti ini? Tuliskan pendapat dan request kalian di kolom komentar di bawah. Jika video ini memberikan sudut pandang baru bagi kalian, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share video ini ke orang-orang terdekat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah hebat lainnya dari lorong waktu sejarah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.